Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar Aryangga Windraga Utama, seorang dosen dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran tahun 2025. Pada video kali ini, saya menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mekanika Tanah dengan kode mata kuliah 1 ARP 183020. Mata kuliah dengan bobot 2 SKS ini merupakan mata kuliah wajib dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Mata kuliah ini direncanakan dengan 16 kali pertemuan, terbagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini, biasanya dosen melakukan tim teaching. Saya dan rekan dosen biasanya membagi pertemuan menjadi 8 kali tatap muka per dosen. Biasanya saya mengajar setelah mahasiswa melakukan ujian tengah semester hingga ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran dari Mekanika Tanah pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan setelah ujian tengah semester terdiri dari yang pertama ialah kekuatan geser tanah, yang kedua adalah permeabilitas dan rembesan tanah, ketiga adalah pemadatan tanah, dan terakhir ditutup dengan konsolidasi tanah. Terdapat 8 CPL dan 4 CPMK yang tertuang sesuai rencana pembelajaran semester yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun keempat CPMK dari mata kuliah Mekanika Tanah antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisa komposisi fisik tanah serta material penyusunnya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui metode uji dan menganalisa sifat fisik tanah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa tegangan pada massa tanah. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisa kekuatan geser tanah, pemadatan, dan analisa penurunan tanah. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Pada bagian delivery, perkuliahan dilakukan secara sinkronus dengan perkuliahan dilakukan di ruang kelas dari program studi. Guna membantu kelancaran proses pembelajaran, biasanya pada awal pertemuan dengan mahasiswa, saya memberikan referensi materi perkuliahan yang digunakan, seperti referensi buku, jurnal, dan aturan pedoman teknis seperti SNI, ASTM, dan ASTO. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran seperti video, slide presentasi, dan portal pembelajaran dari Universitas Palangkaraya dengan nama SIUBER atau Sistem Informasi Unggul dan Berkarakter. Interaksi yang terjadi di dalam kelas bersifat 2 arah antara dosen dan mahasiswa, seperti diskusi, tanya jawab, kolaborasi dosen dan mahasiswa, serta selalu ada refleksi di setiap akhir sesi pertemuan. Asesmen atau penilaian pada mata kuliah ini terbagi menjadi asesmen formatif seperti tugas individu, tugas kelompok, kuis, serta penilaian sikap dan keaktifan mahasiswa sesuai indikator penilaian RPS. Lalu asesmen selanjutnya adalah asesmen sumatif untuk penilaian akhir yang diambil dari ujian akhir semester mahasiswa. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan project based learning dan case method dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, respon kreatif mahasiswa. Saya menerapkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran yang mewajibkan mahasiswa untuk lebih kritis dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. Sebagai seorang pengajar sekaligus bertindak sebagai mentor di kelas, saya menerapkan prinsip pembelajaran yang kreatif, kritis, dan bertanggung jawab. Adapun referensi yang saya gunakan pada perkuliahan ini bersumber dari buku referensi karya ahli, pedoman panduan teknis, artikel jurnal ilmiah yang memiliki nilai kebaruan, agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini, khususnya di bidang mekanika tanah. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran mekanika tanah dengan kode 1 ARP 183020 dengan materi pada pertemuan ke-11, yakni permeabilitas dan rembesan air dalam tanah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini di pertemuan minggu kedua setelah UTS, kita akan membahas dalam mata kuliah Mekanika Tanah mengenai permeabilitas dan rembesan air dalam tanah.
Sesuai dengan RKS yang kita setujui di awal perkuliahan, bahwa dalam minggu ke-11 dan 12 kita akan membahas mengenai permeabilitas dan dapat menghitung rembesan dalam tanah. Diharapkan di akhir studi nanti teman-teman semuanya paham dan mampu bagaimana menghitung metode uji permeabilitas dan rembesan yang terjadi dalam tanah. Sasaran pembelajaran yang diharapkan kita sesuai dengan sub CPMK yang ke-4, itu mahasiswa mampu menganalisis kekuatan geser tanah, pemadatan tanah, dan analisis penurunan tanah. Dalam analisa penurunan tanah terdapat satu fenomena yang disebut dengan permeabilitas atau kecepatan laju alir dari sebuah aliran di dalam tanah. Ini ada satu kasusnya baru terjadi, bahwa seperti yang kita ketahui di Jakarta, fenomena terjadinya penurunan permukaan tanah menjadi suatu concern bagi pemerintah daerah di Jakarta. Salah satu elemen yang bisa menyebabkan penurunan permukaan tanah ialah penggunaan air tanah yang berlebihan. Bisa dilihat di kasus 2 bahwa salah satu penyebab titik banjir curah hujan di Jakarta adalah curah hujan yang tinggi dan mitigasi yang kurang. Penurunan muka air tanah dan banjirop merupakan salah satu fenomena yang bisa dibilang menjadi bencana alam double bagi masyarakat di Jakarta. Ini adalah bentuk layout atau gambar bagaimana sebenarnya susunan permukaan tanah kita. Terdiri dari beberapa lapisan layering. Pada lapisan atas biasanya lapisan yang kedap air, itu berisi dari tanah. Kemudian di bawahnya adalah ada freatis atau air tanah dangkal. Kemudian di bawah freatis adalah lapisan yang kedap. Dan di bawah lapisan kedap pertama itu disebut dengan air tanah atau artesis. Dan terakhir adalah biasanya terletak hard soil atau ground soil. Ini adalah bentuk sumur. Biasanya orang-orang zaman dulu menggunakan sumur ini untuk menggali air. Saya kurang paham kalau zaman sekarang untuk di Kota Palangkaraya apakah masih ada. Tapi biasanya masyarakat dulu tradisional menggunakan sumur ini untuk mencari air atau menimba air. Prosesnya adalah seperti ini. Jadi air itu tersimpan di bagian artesis yang biasanya digali kurang lebih umumnya pada kedalaman 20 meter. Pengertiannya, air tanah atau groundwater itu biasanya terkumpul akibat akumulasi dari peristiwa keairan yang terjadi di permukaan bumi. Biasanya yang seperti kita ketahui bahwa hujan terjadi di awan, airnya diambil dari air laut, terjadi evaporasi. Jadi turun ke bumi, kemudian diserap dari permukaan tanah, turun terus hingga proses itu berulang. Beberapa produk dari pengembalian air ke bumi ini biasanya dalam bentuk hujan, salju, dan lain sebagainya. Jika kalian biasa minum salah satu produk air mineral berbunyi aqua, mereka mengambil dari kata aquifer yang artinya salah satu pusat kandungan air yang tersimpan di bumi kita. Dijelaskan di sini bahwa aquifer biasanya muncul dari bahan yang tembus air, di mana air tanah mengalir melalui lapisan tersebut. Dari jenis-jenis tanah yang ada beberapa nilai porositas yang berbeda, tergantung dari jenisnya. Yang paling gampang adalah tanah dan geluh atau loam dengan nilai porositas besarnya 60. Yang paling susah adalah batuan kristalin umum, nilainya 0,5. Semakin besar nilainya, nilai porositasnya, semakin besar nilai porositasnya, maka laju aliran airnya bisa semakin besar. Ini konsepnya. Jadi diterima dari Richards area atau area
tempat di mana air itu datang biasanya di daerah-daerah pegunungan, lalu turun dia hingga menuju ke laut. Ada kondisi-kondisi yang diperlukan untuk menghasilkan air tesis. Yang pertama harus terdapat pada lapisan yang tembus air. Kemudian ada aquifer yang ditutupi oleh lapis lempung tidak tembus air. Kemudian yang ketiga, air tidak dapat keluar, jadi dia tetap di jalurnya, tidak bisa keluar lagi ke permukaan bumi. Yang keempat, terdapat cukup tekanan. Ini kondisi-kondisi air tanah. Ini peristiwa-peristiwa alami yang diakibatkan oleh air tanah. Ini biasanya terjadi di gua-gua. Stalagmit dan stalaktit terbentuk dari aktivitas air di dalam permukaan bumi. Kemudian ada sinkhole. Sinkhole yang biasa kita lihat di berita-berita, terjadi seperti kubah raksasa yang tiba-tiba terbentuk di dalam tanah. Yang terakhir adalah ini biasanya menjadi satu fenomena yang perlu waktu jutaan tahun, yang disebut dengan crush. Biasanya ini terjadi di daerah-daerah yang menjadi pertemuan antar lempeng. Salah satu crush yang paling terkenal itu ada di daerah Yogyakarta. Lalu bagaimana cara kita mengukur kecepatan air jika kita berbicara mengenai permeabilitas atau laju air di dalam tanah? Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Salah satu alat yang paling simpel biasanya disebut dengan ampermeter atau ammeter, punyanya Slifter. Ini alat awal yang prinsip kerjanya cukup simpel, seperti kita mengukur pengujian-pengujian hidrologi pada umumnya menggunakan dua alat ukur yang berupa bisa tiang, bisa berupa paku, yang mengukur bagaimana perubahan laju listrik yang diterima dari poin A ke poin B pada suatu alat. Lalu teori awal mengenai kecepatan air tanah diungkapkan oleh Darcy Law yang selalu berhubungan dengan koefisien rembesan dan luas penampang tanah. Ini adalah Darcy yang mengungkapkan tahun 18 sekian. Saya agak-agak samar mengenai tahun to be exact-nya. Kemudian di tahun yang lebih muda dikemukakan oleh Pak Hazen mengenai bagaimana mengukur kecepatan dan debit rembesan air tergantung pada satu situasi. Dijabarkan jadi perbedaan antara Darcy Law dan Hazen Law. Jika hukum Darcy digunakan untuk kondisi tanah umum dengan nilai permeabilitas terukur, maka si Pak Hazen itu menggunakan parameter yang disebut dengan parameter D10. Ada beberapa tabel yang bisa digunakan untuk mengukur Darcy Law dan Hazen Law. Ini adalah tabel untuk mengukur kecepatan air tanah dari si Pak Hazen dan Pak Darcy. Dengan salah satu syaratnya adalah suhunya harus berada di angka 50 derajat Fahrenheit dan porositasnya di angka 32%. Dari tabel ini bisa dilihat bahwa diameter butir tanah itu bisa digolongkan dari yang paling kecil hingga paling besar. Dilihat langsung dari jenis tanahnya, ada lumpur hingga kerikil halus. Begitu pula dengan Pak Hazen. Pak Hazen juga memulai dari porositasnya dari 0,25 diakhiri dengan 0,4. Dengan parameter tabelnya adalah dari sangat halus menjadi sangat kasar. Ini adalah tabel lainnya. Bisa dilihat bahwa ini hasil dari ammeter yang digunakan dan ini adalah tabel Pak Hazen yang dihasilkan. Tidak terlalu berbeda jauh hasil dari pengukuran dengan menggunakan rumus dari Pak Hazen dan menggunakan alat dari ammeter tadi. Lalu kita masuk ke dalam air kapiler. Sebelum saya masuk ke dalam air kapiler, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Iya. Bagaimana cara kita mengevaluasi kelebihan dan kekurangan jika dilakukan homogenifikasi? Oke. Penggunaan rumus Darcy biasanya digunakan pada jenis tanah yang homogen. Akan menjadi suatu dilema atau kesusahan jika kita menggunakan hukum Darcy pada kondisi tanah yang sebenarnya pada kita ketahui bahwa tanah itu tidak hanya berupa satu layer. Ada beberapa layer di dalamnya. Contohlah seperti ada satu contoh soal yang bisa kita lihat.
Seperti ini misalnya. Misalnya ada 2 lapisan tanah. Jika kita menggunakan hukum Darcy akan sangat dipertanyakan hasilnya. Oleh sebab itu Darcy sangat disarankan untuk tidak digunakan pada jenis-jenis tanah yang tidak homogen. Jadi kita bisa menggunakan dari Pak Hazen biasanya. Oke, ada pertanyaan lain? Iya? Jika kita sebagai insinyur bioteknik, bagaimana kita merancang sistem dinas yang mempertimbangkan dengan efektif dan kapilaritas tanah? Oke, ada berbagai metode yang bisa kita pertimbangkan, ada berbagai parameter yang bisa kita pertimbangkan dalam mengukur mendesain drainase sebagai seorang engineer teknik atau teknik sipil ya. Yang pertama kita harus mendesain debit dari saluran tersebut. Apakah kita ingin mendesain debit saluran tersebut dalam skala dangkal atau 5 tahunan, 25 tahunan, atau dalam skala besar per 100 tahunan. Pertama itu. Yang kedua kita harus melihat bagaimana susunan tanahnya dalam kita mendesain drainase. Apakah kita mendesain di dalam tanah-tanah yang homogen atau yang heterogen? Apakah jenis tanahnya adalah lempung dan sebagainya, atau dia termasuk jenis tanah yang keras? Ada berbagai faktor pertimbangan. Permeabilitas air merupakan salah satu faktor elemen untuk mengukur, tapi bukan menjadi faktor utama. Oke, ada lagi? Jika tidak, kita coba lanjut ke air kapiler. Oke, kita lanjut ya. Air kapiler atau yang biasa kita lihat dalam fenomena alam seperti kalau misalnya mau hujan atau setelah hujan, kita coba pegang tanah, di dalam tanah itu ada airnya, maka kandungan tersebut bisa disebut sebagai air kapiler atau bagian dari air kapiler. Penjelasannya, air kapiler adalah air tanah yang terletak di dalam celah atau ruang pori kapiler tanah. Bisa dibayangkan kalian megang spons cuci piring, lalu kalian masukkan ke dalam air, maka akan berubah ketika kalian angkat. Nah, kandungan air yang tertangkap atau yang terperangkap di dalam spons tersebut bisa dianalogikan sebagai air kapiler pada tanah. Jadi ada beberapa jenis air yang berada di dalam tanah. Yang pertama ada air gravitasi, kemudian ada air kapiler. Perbedaannya adalah jika pada air gravitasi dia turun mengikuti gravitasi bumi, maka pada air kapiler dia cenderung statis. Air kapiler tidak akan berubah jika tidak ada tekanan dari pihak luar. Dia akan cenderung berbentuk statis. Dalam air kapiler yang pertama yang mungkin kita pertimbangkan adalah bagaimana menghitung tegangan permukaan atau surface tension. Seperti yang kita ketahui, tegangan permukaan air adalah sifat yang ada di permukaan selaput air yang cenderung menahan pengecupan isi ke dalam bentuk yang memungkinkan mempunyai luas minimum yang tidak dalam atau dangkal. Dalam aturan yang berlaku bahwa tegangan permukaan itu kurang lebih 76 dyne per centimeter atau 0,0076 gram per centimeter pada suhu 15 derajat. Di sini bisa dilihat ada syaratnya pada suhu 15 derajat. Jadi jika dianalogikan terjadi perubahan suhu, maka nilai ini akan berubah juga. Kemudian ada kenaikan kapiler. Ini adalah celah-celah pori tanah yang dapat dipandang sebagai rangkaian tabung-tabung kapiler. Proses ini biasanya tergantung dari gaya gravitasi. Kemudian yang penjelasan lebih lanjut mengenai kenaikan kapiler biasanya dianalogikan sebagai suatu percobaan di dalam tabung. Jika teman-teman semua pernah melihat jenis-jenis akuarium yang bervariasi, misalnya ada suatu akuarium yang posisi air bisa lebih tinggi daripada teman-temannya lainnya, itu menggunakan peristiwa kapiler, atau masuk ke dalam SeaWorld atau akuarium raksasa manapun. Prosesnya simple, hanya menggunakan kenaikan kapiler. Jadi di gambar ini dijelaskan bahwa air pada awalnya berada di sini, lalu ditambahkan satu tabung berbentuk ini yang menghisap naik permukaan air, sehingga air yang awal berada di level ini akan naik menjadi ke sini. Dan hasil kenaikan air ini biasanya tidak selalu tegak lurus, dia ada sudut yang dihasilkan. Maka dituangkan ke dalam rumus, sudut tersebut merupakan hasil dari tension surface dikalikan cos alpha. Dalam keadaan air kapiler berhenti,
maka berat airnya pun akan dirumuskan menjadi seperti ini. 0,25 VD kuadrat dikalikan HC dikalikan gamma water. HC merupakan ketinggian perbedaan dari air awal sampai permukaan air di dalam tabung. Lalu ada tekanan kapiler ketiga ini untuk menjelaskan bagaimana pengaruh antara perbedaan tension dan compression. Dijelaskan bahwa di atas permukaan air tanah, air itu cenderung mengalami tegangan tarik atau tension, dan di bawah permukaan air tanah biasanya air itu akan mengalami tegangan tekan atau compression. Ini adalah grafik perbedaan antara tension dan compression. Dilambangkan dengan tanda minus bahwa terjadi tarikan. Jadi dalam dunia teknik sipil, minus itu bukan berarti jelek, melainkan menunjukkan adanya perbedaan gaya. Ada yang tension, ada yang compression, tergantung dari media yang dipelajari. Dari tekanan kapiler ketiga ini kita bisa mendapatkan rumus dari UC atau tekanan kapiler, capillarity tension, biasanya dilambangkan 4 TS per D. Namun jika kita berada dalam pekerjaan dan memerlukan waktu yang cepat, maka biasanya mencari tinggi kapiler itu dilihat dari macam-macam jenis tanah. Simple. Ini bisa kita gunakan ke dalam perhitungan kita untuk mencari tekanan air kapiler tadi. Oke. Dari contoh air kapiler tadi saya akan coba membahas mengenai contoh soal. Misalnya saya ingin mengetahui bagaimana tekanan air kapiler pada tabung dengan diameter 0,05 mm. Dengan menggunakan rumus yang sudah didapatkan, saya bisa tahu bahwa nilai tegangannya adalah 60,80 gram per cm square. Begitu pula, misalnya saya ingin mencari tinggi kapiler dalam tanah dengan menggunakan rumus D10 yang merupakan prinsip Pak Hazen, maka saya bisa mendapatkan hasil HC atau tinggi air dalam tabung kapiler adalah 36,06 cm. Selanjutnya, jika kita sudah berbicara mengenai air kapiler, kita akan berbicara mengenai kondisi tekanan dalam tanah. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana perilaku air dalam tanah itu? Biasanya dia dijabarkan dalam beberapa faktor. Salah satu dari sekian banyak faktor tersebut adalah tekanan efektif dan tekanan netral. Yang dimaksud dengan tekanan netral, efektif, dan total itu akan dijabarkan dalam slide ini. Yang pertama kita berbicara mengenai tekanan total. Tekanan total secara rumus itu adalah beban dibagi luas penampang. Beban dibagi luas penampang. Berarti kalau misalnya kita bawa satu penampang berbentuk tas ukuran 5 kg, lalu kita isi beban dengan bobot di atas 10 kg, kira-kira muat nggak? Mungkin muat aja, tapi kita bawanya akan terasa berat. Dibandingkan dengan atas 5 kg kita masukkan beban 1 kg, itu akan terasa lebih ringan. Nah, secara analogi seperti itu. Tekanan tersebut mungkin terjadi karena pertama, ada berat sendiri. Yang kedua, ada beban luar di atas tanah. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan di suatu bidang permukaan tanah, pasti ada beberapa efek yang terjadi pada tanah tersebut. Artinya tanah tersebut mengalami stres atau tekanan. Ini disebut dengan beban luar di atas tanah. Tekanan total terdiri dari dua komponen. Komponen pertama adalah tekanan efektif, yang kedua adalah tekanan netral. Secara rumus bisa dilihat seperti ini. Sehingga tekanan efektif itu bisa dirumuskan adalah tekanan dikurangi dengan U. U-nya adalah tinggi air dikalikan massa jenis air atau gamma water. Untuk mendapatkan nilai tekanan efektif, kita menganggap berbeda-beda tergantung jenis kondisi air tanah. Oke, ini ada beberapa slide yang bisa dilihat, nanti silahkan dipelajari. Slide ini akan saya taruh di dalam Google Classroom. Bagaimana kondisi-kondisi tanah jika terjadi air di dalamnya. Ini yang pertama, ada massa tanah yang terendam.
Jadi tanahnya di bawah dan airnya di atas. Kemudian ada kondisi lembab dengan dua jenis tanah yang berbeda. Yang terakhir adalah tanah jenuh dengan kondisi jalur-jalur kapiler. Saya coba fast forward ke dalam salah satu contoh soal. Misalnya ini ada satu kasus. Ini biasa yang dialami pekerja-pekerja di lapangan teknik sipil. Jadi kalau teman-teman bingung kenapa teknik sipil itu lama lulusnya, ya karena ini hitungannya terlalu ribet. Misalnya ada satu fenomena bahwa kita ingin mengukur bagaimana laju airnya di kondisi yang pertama disebutkan bahwa muka air tanah terletak 4 meter di bawah permukaan tanah. Kondisi yang pertama terdiri dari pasir halus sedalam 12 meter dengan angka pore rata-rata 0,7. Berarti di sini ada pasir halusnya. Di atas permukaan air, pasir ini memiliki derajat kejenuhan 50%. Yang pertama yang bisa ditanyakan, berapa besar tekanan efektif pada 10 meter. Yang kedua, berapa tekanan efektif secara total. Yang ketiga, berapa kenaikan tekanan efektif karena daya kapiler tersebut. Ini bisa ditelaah menggunakan rumus sehingga didapatkan yang cara pertama bahwa kenaikannya pada bidang X ini di poin sini itu didapatkan nilainya 1,29. Ada dua cara bisa digunakan, silahkan pilih salah satunya. Yang kedua, tekanan efektif setelah adanya kenaikan HC 1 meter, artinya HC di sini naik menjadi 1 meter, berapa tekanan di atas sini? Nilainya adalah 1,31. Lalu berapa perbedaan tekanannya dari kondisi yang awalnya ada di sini dan lalu dinaikkan menjadi 1 meter, maka perbedaannya adalah 0,02 kg per cm². Oke, ini contoh soal lainnya nanti silahkan dibaca. Saya rasa tadi slide terakhir, apakah ada pertanyaan sampai di saat ini? Jika tidak ada, saya coba mungkin menanyakan ya. Boleh salah satu menjawab. Siapa aja? Menurut kalian, pada kasus banjir di Jakarta, kira-kira salah satu solusi yang bisa digunakan untuk mengurangi potensi terjadinya banjir apa? Pendapat pribadi mungkin. Dari penjelasan saya tadi, kira-kira bahwa air kapiler atau air tanah itu sangat berguna. Kira-kira langkah apa yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi terjadinya penurunan air tanah? Mungkin struktur tanah yang tidak permeabel dengan adanya bencana, Pak. Oke. Jadi jika air mengenang banjir, jika tanah memiliki posalitas dan permeabilitas yang baik, maka air hujan cepat meresap dan risiko banjir itu akan berkurang. Oke, good. Itu yang kita harapkan. Jadi layout suatu kota juga harus dipikirkan bagaimana untuk mencegah terjadinya banjir. Seperti sekarang di Palangkaraya, kalau misalnya hujan di daerah-daerah Sudarso mungkin sering terjadi banjir. Nah, itu yang dimaksud dengan permeabilitas tanah. Artinya kemampuan air masuk ke dalam permukaan tanah itu harusnya bagus. Semakin banyak beton dibangun, maka air akan susah masuk ke dalam permukaan tanah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya tutup pertemuannya? Jika tidak ada, seperti biasa di akhir pertemuan saya selalu ada cendera mata yang bisa dibawa pulang untuk ke rumah, yaitu tugas yang nanti boleh dikumpulkan ke dalam Google Classroom untuk tugas individu. Yang kedua, jika masuk lagi minggu depan kita akan membahas mengenai tugas kelompok yang bisa kalian bikin. Jadi satu kelompok berisi 3 orang, identifikasi masalah banjir yang terjadi di Jabodetabek dan berikan pendapat kalian secara pemahaman kalian. Saya rasa pertemuan kali ini sudah selesai, cukup sampai di situ. Terima kasih. Nanti absen akan saya cek di portal, saya akan absen. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.